Ada tadi udah dibuka sama Pak Sekjen. Saya cuma posisi sebagai RT menerima laporan dari warga. Ya. Maksudnya dalam hal ini Pak RMK, Pak Marmo kan warga saya termasuk ya Pak. Jadi menerima laporan, udah cerita ini itu panjang lebar. Ya saya ngambil keputusan deh. Saya koordinasi ke Pak RW juga, ke yang bersangkutan juga, ke Pak Ende, ke Pak Marmo, mau ada penyelesaian nih Pak. Ya. Jadi tempatnya tadi kan Pak Effendi mau di pos RW karena ada proses belajar mengajar. Jadi saya alihkan ke sini. Alhamdulillah ini bapak-bapak ada waktu. Saya pengen konflik ini selesai hari ini, ada keputusan itu aja. Untuk permulaan karena status pelapor, maaf dalam hal ini Pak Marmo aja ya. Iya. Jadi saya dimulai kayaknya dari yang melapor. Jadi ada laporan sebentar. Ada yang lapor, saya alihkan ke dalam hal ini pihak juga. Silakan Pak yang memutusin Pak Edwin. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Wari selaku Sekal. Yang saya hormati Bapak Effendi selaku Kastem Kesehatan. Yang saya hormati LMK RW 07. Yang saya hormati teman-teman FKPM RW Manggarai Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Satpol PP Pak Komarudin beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT pada malam tadi bahwa ada konflik, artinya permasalahan antara saya dengan Pak Ende, di mana perlu saya ceritakan di sini bahwa pada saat pemilihan Ketua RW 05 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober malam Kamis kemarin, yaitu terjadi keributan yang kronologisnya adalah secara singkat, kronologisnya setelah selesai pemilihan itu saya beserta teman-teman Pak RW, RT, dan panitia itu membersihkan ruang tempat pemilihan. Sambil membersihkan tempat pemilihan, saya keluar dengan tujuan yaitu menengok teman saya LMK yang katanya mau hadir tapi belum ketemu saya. Jadi saya longok. Begitu longok, kebetulan memang ada teman saya yang hadir dan sudah beranjak pulang. Begitu beranjak pulang, saya masuk ke dalam. Mau masuk ke ruangan, melanjutkan membersihkan aula. Tapi pada saat itu saya dikatain oleh Pak Ende, yaitu dikatain anjing, terus dikatain marmo anjing, yang kebetulan saya namanya Marmo, panggilannya Marmo, jadi marmo anjing, terus dikatain provokator. Saya nggak bilang jangan ngomong gitu. Enggak bukan gitu. Saya dikatain provokator oleh Pak Ande. Oh ya. Jadi ini penjelasan dari nanti setelah ini ada klarifikasi dari Pak Ande. Apa? Ini kan ini lagi menjelaskan apa yang dirasakan sama enggak gini. Dari awal saya menyampaikan jujur apa adanya. Ini versinya Pak Sumarmo. Apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Saya mau dengar itunya. Jadi sebelum Pak Sumarmo itu mohon tidak ada reaksi apa-apa ya. Nggak ada suara. Nanti Pak Ande kan karen anjing, marmo anjing, dikatain provokator, dan selanjutnya karena itu saya tidak tanggapin, karena hal itu sudah terdengar suara kata-kata anjing itu sudah biasa. Saya nggak saya tanggapin Pak. Dalam arti sudah biasa, memang sebelumnya sudah mengatakan seperti itu sebelum ada pemilihan, ada persoalan lain. Nah, kata-kata anjing seperti itu, selanjutnya saya nggak tanggapin, saya balik masuk diuber sama dia. Diuber ngambil sendal nimpuk saya. Dia itu siapa? Ya? Saya terus terang. Dia nimpuk, dia yang ditanya ini Pak, sudah dulu ya. Sabar ya. Nah, nimpuk saya. Setelah nimpuk,
saya nggak nanggapin dia terus ditarik sama teman-teman masuk ke dalam, saya ditenangkan hatinya agar tidak terjadi sesuatu, dan saya sendiri juga menyadari karena saya ini adalah bekas RT juga saat ini masih menjaga melakukan menjadi LMK, saya merasakan saya jangan artinya terprovokasi atau panas hati, justru saya LMK adalah sebagai pelindung. Kalau ada sesuatu harus bisa memberikan penyelesaian masalah. Itu makanya saya tidak mempermasalahkan itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan ke Bapak secara singkat. Tapi hal ini memang ada permasalahan sebelumnya, Pak. Nah, permasalahan sebelumnya, apakah perlu saya sampaikan, Pak? Permasalahan tadi yang keduanya, permasalahan yang terdahulu adalah yang permasalahan pertama yang sudah berlanjut sekitar bisa 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Sebelum saya RT ya? Ya, masih saya jadi RT. 5 tahun yang lalu. Iya, masih saya jadi RT. Pada saat itu saya masih menjadi RT dan saya masih menjadi sekretaris RT. Sekretaris RW. Sekretaris RW benar. Maaf, sekretaris RW Pak, bukan RT, sekretaris RW. Persoalannya adalah pada kontrakan. Pada saat itu kan Pak Ende ngontrak rumahnya RW. Kalau yang namanya ngontrak, habis selesai ngontrak, membayar lagi gitu ya. Nah, pada saat bayar, belum bayar, itu ada semacam permintaan dari RW. Nah, yang namanya kontrak kan bisa naik gitu. Jadi kepengen naik gitu. Kepengen naik kontrakannya. Dan pada saat itu kebetulan bendaharanya adalah almarhum Pak Purwadi, yang sekarang sudah almarhum, menyampaikan ke saya selaku sekretaris, Pak RW selaku ketua, Pak Purwa selaku bendahara, dan Pak Ayani selaku pelayan masyarakat. Gini, bentar dulu Pak, maaf ya. Punya RW atau punya peraturan? Punya RW. Aset ya. Pak. Aset RW ya? Aset RW. Makanya berunding di situ. Pak pun menyampaikan tadi Pak ya, Pak Ende mau dinaikkan tapi secara pelan-pelan. Itu informasi Pak Ende menyampaikan seperti itu. Jadi Pak Ende menyampaikan Pak Pur menyampaikan ke forum RW berempat itu tadi. Nah, terus pada intinya saya menyarankan ya kalau memang Pak Ende itu seperti sudah bicara seperti itu, sudah mengutarakan seperti itu, ya udah dinaikkan tapi sedikit secara pelan-pelan gitu. Saya hanya itu saja yang menyampaikan, tapi saya tidak tahu pada saat itu Pak Ende ngatain saya anjing, RT anjing, dinaikin anjing. Itu jadi ngatain seperti itu ke saya. Jadi seolah-olah Pak Ende menyoroti saya yang menaikkan. Katanya Pak Andi naikinya menjadi 12 juta. 17. Dengan saya gitu, 12 juta gitu katanya. Dengan saya itu. Makanya mungkin dia nggak terima, jadi saya jadi sasaran. Itu kronologisnya seperti itu. Nah, hal itu saya sudah membicarakan sama Pak Andi. Pak Andi mari, kalau memang ada persoalan kita bicarakan bersama. Pak Andi boleh bicara di rumah saya, boleh, selaku RT. Pak Andi mau bicara di rumah Pak Andi, mari. Pak Andi mau bicara di RW, oke. Tapi Pak Andi nggak mau Pak, maunya di jalan waktu itu menyelesaikan masalah. Pak Andi dulu ya. Jadi kan dari sini sekarang kan versinya ini ya, nanti Pak Andi tanggapi. Itu. Karena Pak Andi itu tidak mau untuk menyelesaikan dengan cara seperti itu, saya ingin tahu pada waktu itu duduk persoalannya apa. Kok saya dikatain anjing-anjing, disalahin. Kalau memang saya yang salah, keliru, oke. Tapi pada saat ini, sampai sekarang pun saya juga nggak tahu persoalannya. Kenapa saya dikatain anjing-anjing terus. Nah, perkataan anjing itu udah berlarut-larut, bertahun-tahun Pak. Saya nggak, mungkin kalau orang lain ya sudah dilabrak, lawan. Gitu. Nah, itu persoalannya Pak Andi mengatakan seperti itu. Nah, dalam hal ini saya kepengen di-clearkan. Pak Andi meng-clearkan persoalan pertama itu permasalahannya apa, kedua persoalannya apa. Yang kedua itu juga saya juga nggak pernah namanya menjadi provokator, saya melobi ke Pak RT juga nggak pernah. Justru saya Pak. Nah, sekarang yang saya dengar namanya Pak Marmo ya. Bapak ngomong apa nggak akan saya dengar ya.
saya melobi ke warga juga nggak pernah. Saya keberadaan RW rapat itu hanya rapat panitia pemilihan pada saat itu. Ya, itu jadi kronologisnya seperti itu, Pak. Saya minta dikelirkan permasalahan ini. Saya tidak akan melanjutkan ke ranah ke pengadilan atau gimana, karena kalau ranah pengadilan nantinya akan membutuhkan waktu, biaya, pikiran yang tidak sedikit, yang banyak, yang panjang gitu. Kalau orang mungkin yang nggak apa artinya nggak apa ya, itu ya artinya saya lanjutkan ke pengadilan gitu. Merugikan keluarga juga lah, kedua berarti. Tapi kalau saya masih ya dia satu RT, ya saya kenal baik juga sama orang tuanya. Saya tinggal di situ juga sudah sejak 1975, yang mungkin beliau ini juga mungkin baru lahir atau belum lahir, Pak. Bahkan saya sudah berada di situ, kurang baik. Saya kepengen saya selesaikan dengan cara kekeluargaan. Jangan sampai Pak Ande ini punya pikiran atau punya tujuan yang tidak baik terhadap saya, ya kan? Jangan sampai saya dibenci. Kalau memang saya dibenci, itu tadi penyebabnya apa? Kalau memang dibenci, persoalannya diutarakan, selesaikan secara kekeluargaan. Saya kira itu saja, Pak, yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang nanti yang bisa. Tadi saya senang Pak Marmo, saya demi Allah, senang saya demi Pak Marmo. Yang begini, makanya saya angkat jadi RT. Tuh, nih Lin ya, Lin tuh nggak tahu Lin ya, Lin nggak tahu, Lin sama juga bapak sekarang, sama juga bapak, nih bapak Lin anak nih, nggak bisa mantau bapaknya, dia kan nggak bisa nama tahu, sama juga kayak gitu. Nah sekarang gini, Lin kan sebagai anak, nggak tahu kan Lin kerja, ya kan? Bapak situ kayak gimana? Bapak situ udah keluar dari musola, saya keluar dari rumah. Kebetulan Pak Sultan masih jadi RT, mau ada pemilihan. Pak Marmo, benar nggak Pak Marmo? Kejadian tahun lalu. Nggak tahu, pokoknya sebelum masih 2019. Nah itu pokoknya Pak Marmo pengen lancar aja, gitu aja. Terus udah gitu, saya bilang Pak Marmo mau jadi RT nggak? Kalau mau saya kerahin orang-orang yang dari situ menang. Tapi saya kagak ini, memang Pak Marmo begini. Cuma Pak Marmo, oh iya, itu kerahin. Akhirnya saya menang. Pak Marmo bisikin saya di pasarnya begini, Pandai, Bapak mau jadi apa? Saya nggak mau jadi apa, yang penting Bapak benar jadi RT. Apa saya agak ini? Saya ternyata ini, saya dengar Pak Sultan sama Pak Pur kalau bisa dibangunin saya bangunin Pak. Benar. Iya. Makanya Lin nggak tahu permasalahannya. Iya, Sekarang kan begitu kan sekarang gitu. Iya, Bu. Saya Jangan begini dipancing ya. Bapak itu sebelumnya segini. Saya demi Allah saya milih Bapak karena Bapak begini. Nah, sekarang gini. Bapak udah mau naikin harga 17 juta, Pak kurang bilang. Apa saya nggak sakit hati? Kok bukan ngebantu saya? Ngeringanin saya kan yang ngebangun. Iya kan? Saya hasil utang di bank, Bajai juga hasil utang di bank. Aduh, ya kata saya, ya Allah Pak Marmo gitu. Jadi saya kata-kata kasar lah. Konflik lama. Konflik. Itu awalnya. Awalnya gitu. Jadi kan sebaris. saya mau Pak Marmo balik lagi udah tahu jadi ini waktu jadi ketua RT lagi, apa jadinya saya lengserin kan gitu. Kan saya begitu jadi timbulnya. Nah, udah pasti lah situ juga pasti. Nggak mau lah air susu di baras air tuba. Nah, ya kan begitu. Begitu aja udah. Sekarang gini, saya juga tinggal di situ. Pak Marmo bilang saya belum lahir. Saya lahir tahun 68, saya tahun 70 udah di situ. Sebelum musola jadi, saya udah ada di situ rumah saya. Kan dulu kan Pak Pujo. Saya kenal banget sama mbahnya, kenal saya banget. Saya tahun 70 udah pindahan dari lapangan Ros, saya lahir di lapangan Ros. Gitu, jangan salah, saya dari tahun 70. Pak Marmo bilang ini, saya 75 belum lahir ya, lihat aja KTP saya. Saya tahun 70 di situ, Pak Marmo belum ada tuh, udah ada saya di situ. Itu 51 tahun loh, saya di situ. Setengah abad lebih, ya kan? Jangan bilang kayak gitu. Nah di situ permasalahannya kayak gitu Lin, makanya Lin anggap aja Lin jadi orang tua Pak Marmo deh. Pak Marmo kan nggak tahu situ apa-apanya, gimana sifatnya apanya, kan nggak tahu. Jangan kita nih Pak, ya semua nih ya. Saya keluarga
ribut sama tetangga, saya tanya dulu adik saya kayak orang tua saya apa saya tanya yang salah siapa? Saya nggak mau ikut campur, kalau dia salah saya omelin. Tapi kalau orang lain baru saya labrak. Situ. Saya begitu. Jangan milih-milih orang, mentang-mentang keluarga, orang tua apa, dimenangin aja. Permasalahannya nggak tahu. Itu bisa kena hukum, ya kan? Di situ. Makanya saya nggak mau. Saya itu berbuat. Prinsip saya gini. Saya nggak mau berbuat salah sama orang, tapi saya nggak mau ganggu orang, saya nggak mau diganggu. Yang penting saya nggak mau diganggu, gitu. Prinsip saya gitu. Saya nggak mau ganggu orang, tapi saya nggak mau diganggu. Saya nggak mau ganggu orang. Kalau saya labrak berarti situ yang salah. Bukannya saya merasa saya benar, berarti itu salah. Gitu. Prinsip saya begitu. Makanya kan si anaknya nggak tahu permasalahan bapaknya di gimana, kan gitu. Saya hebat bapak situ sampai sekarang masih jadi RMK, masih jadi berkecimpung di situ. Karena dari saya tadinya kan udah di rumah sholat doang. Iya. Kan hebat saya ngeliin, ya kan? Sekarang saya minta apa dari Pak Marmo? Ditawarin jadi sekretaris apa yang benar, saya nggak mau. Yang penting itu benar, apa saya salah? Nah Pak Marmo, saya pernah nggak makan gaji situ gajian? Nggak pernah kan? Nih pandai rokok, nggak. Ya sini bisa tolak, saya ngasih. Nggak mau saya. Nggak mau, karena saya suka sama situ. Tapi jangan diomongin kayak gitu lah. Yang Situ tadi juga sakit 17 hati. juta, 17 Ya, juta. 17 dari 5 juta ke 17 juta, apa saya nggak sakit? 12 juta nambahnya. Coba nanti. Aduh. Saya sakit Pak, benar. Apalagi saya tadi bilang provokator, saya nggak bilang provokator. Demi Allah nih, bilang saya buruk nih, ambles nih saya. Kalau saya bilang provokator. Tapi kalau anjing ya, saya orangnya jujur. Saya ditanya sama babin saya itu, yang ada keributan saya, kayak gitu ya. Saya orang kayak gitu. Nggak mau tuh nutup-nutupin. Pak, Bapak juga kan Pak beragama, apalagi itu sarjana agama nih, Bapak juga nih ya. Jangan nutup-nutupin sesuatu Pak, ada balasannya Pak. Bapak kampanye apa-apa tuh, ini itu nggak boleh Pak. Agama, jangan. Dunia tuh cuma ladang agama, ladang akhirat. Dunia itu, jangan dunia ini cuma bentar buka payah-payah. Sekarang gini Pak, saya kain kapan 2 kali saya nggak dapat. Alasannya apa ya? Alasannya itu saya orang punya, sedangkan saya nggak tahu kan sumber saya minjem di bank, ya kan bajai dari bank semuanya, kontrakan bangun saya dari bank, saya ya iyalah. Saya tuh sampai sekarang nih gaji saya sampai mau pensiun 2 tahun lagi saya nih gaji saya minim, tinggal 200.000. Apa saya ngarepin bajai? Sekarang bayar kontrakan saya jual emas, istri saya. Apa kagak ini? Istri saya tuh baju lagi begini, saya dagang soto, ya kan? Soto begini juga, mau dagang apa lagi saya, ya kan? Usaha apa lagi? Begitu, makanya saya kagak mau. Gak mau diginiin gitu, dijolimin gak mau saya. Kan saya udah bilang, saya prinsip saya nggak ganggu orang, tapi saya jangan diganggu. Itu aja udah gitu prinsip saya gitu. Orang harus punya prinsip. Ya kan situ udah sukses. Ada waktu itu ya. Ya udah ini juga nggak apa-apa. Ngomong. Saya menghormati. Oh iya, ya udah saya udah deh kalau nih. Kalau saya ada di sini lewatnya begini. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi istri jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Oh bapaknya masalah bapaknya. Berarti itu tuh istilahnya semuanya harus marah misalnya, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya gibah, semuanya di. Saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak ngerahin orang-orang, saya pribadi sendiri. Gitu. Kan kapan kekurangan, jangan kayak gitu kan ada kontrakan. Berarti ada 2 persoalan ya. Ah iya. Ada yang tadi disampaikan, yang pertama saya mau biar runut juga. Yang pertama kejadian yang tanggal 6 Ya. pasca itu, bahwa informasi yang beredar itu bisa dikonfirmasi bahwa memang kejadian. Iya benar. Selain ada kata-kata yang tidak berkenan, Ya, memang ada. Benar, saya salah. Kalau saya minta maaf Pak. Terus ada informasi yang apalagi yang tong sampah segala macam. Ya sama saya, Nah. gitu. Saya ngakuin. Tadi saya udah disapuin. Oke. Udah. Oke, sip. Berarti clear Saya ya. merasa salah. Atas permasalahan itu nih pihak Pak Elis sudah clear ya. Boleh menjelaskan. menyanggah satu, Gimana? menyanggah. Artinya Pak Andi tadi mengatakan bahwa menyampaikan saya yang menaikkan 17 juta. Nah sekarang kita komplainnya berdua nih. Oke. Berdua. Makanya Iya, saya Pak. nggak pernah. Itu Ini lagi ya. masalah itu yang tadi saya Pertama urut. dulu. Saya Dirunut dulu. clearkan permasalahannya malam itu.
itu akar masalahnya adalah akar yang akan saya sampaikan di poin kedua. Ya. Jadi tadi berdasarkan keterangan dua belah pihak memang ada mirip-mirip informasinya. Cuma yang menjadi tadi Pak Marmo menyampaikan memang kronologisnya Pak Marmo menyatakan bahwa 5 tahun yang lalu ada kejadian sama seperti yang di Pak Andi sampaikan. Cuma memang permasalahan konflik itu muncul ketika ada dugaan, saya bilang ada dugaan usulan itu yang menyampaikan adalah Pak Sumarmo. Padahal tadi disampaikan Pak Marmo adalah itu adalah pembicaraan sekilas dari bendahara yang lalu atas rencana almarhum, rencana seperti itu. Jadi tadi Pak Marmo menyatakan bahwa itu bukan saya yang mengusulkan. Jadi dicatat saya gitu. Karena ada rencana memberikan masukan, ditanya Pak Marmo, ya kan, seperti itu. Nah, tapi sampai di luaran santer beredar bahwa Pak Sumarmo ini akan menaikkan kontrakan sampai 17 juta. Tapi Nah, bukan dari ya, jadi ini yang keluar. Nah, sudah dikonfirmasi bahwa saat itu bukan dari kata-kata Pak Marmo, tapi almarhum Pak Bendahara. Itu di catatan saya seperti itu. Nah, artinya pada saat itu saya nyambung dengan penjelasan Pak Endi tadi. Akibat daripada itu setelah saya ngomongnya bahasa bebas ya. Jadi gini, Pak Nur Hadi dulu tim sesnya Pak Marmo, ya kan, segala macam. Tapi jadi RT nih berdasarkan. Nah, ini ada missnya nih. Ujung pangkalnya adalah ketika di angka, ya kan. Nah, ini angka ini harus kita clearkan, sehingga ya, kita harus melangkah ke jauh ke masa lalu. Ketika terjadi, mudah-mudahan tidak benar, maksudnya ini miskomunikasi antara apa yang terjadi saat itu pembicaraan almarhum Bendahara dan Pak Marmo dengan apa yang sampai ke telinga Pak Nur Hadi, sehingga jadi naik hitam ibaratnya gitu. Nah, harusnya dalam rangka 5 tahun itu memang harus ada upaya-upaya klarifikasi, tapi nggak ada masalah. Malah pagi hari ini kita klarifikasi berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan Pak Marmo dan Pak Nur Hadi. Ya kan, tapi saya mau Pak Marmo saya bilang hebat, ya kan. Ya. Cuma sebelumnya, ya kan, tapi setelah itu saya udah nggak bilang hebat, gitu kan, gitu. Okay. Tapi sekarang nih saya, kalau saya minta maaf saya orangnya fair, Pak. Okay, Orang cukup, fair. Saya nggak mau, Pak, saya tahu dosa, Pak. Jadi gini, ini sudah 5 tahun yang lalu. Ya. Artinya di meja ini kita saksikan bahwa ada keterangan yang berbeda. Mispersepsi, bukan mispersepsi, salah informasi, salah penyampaian. Apa yang ada di dalam dengan apa yang tersampaikan itu jadi salah persepsi. Sehingga saya tadi sempat mendengar keterangan Pak Marmo, saya bukan dari saya. Tapi saya dan jangan Pak Andi menganggap bahwa saya yang mengeluarkan artinya menaikkan menjadi apalagi 17 juta. Sedengar saya itu 12 juta. Padahal sama sekali saya nggak mengeluarkan kata-kata itu. Hanya mengeluarkannya ya silakan dinaikkan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Andi. Dinaikkan dengan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Yang namanya kontrak kan sudah biasa yang namanya dinaikkan gitu Pak. Jadi sama sekali saya tidak menyampaikan 12 juta apa 17 juta. Oke. Saya bisa Oke. Pak Nur Hadi. Soalnya saya kan benar berkagak kan saya nggak tahu, orang udah nggak ada, ya kan. Kalau ada saya panggil orangnya gitu. Karena ada abu-abu udah Pak ya, udah abu-abu deh. Udah, saya anggap benar deh. Tapi yang nanggung siapa gitu ya, gitu aja udah. Kan yang penting jadi sebenarnya permasalahannya tadi sudah dijelaskan maupun Ande. Intinya sebenarnya ada di masalah tadi disampaikan Pak Bendi, masalah di angka ya, dinaikkan tapi terlalu besar. Sebenarnya Pak Andi pun nggak masalah untuk dinaikkan. Ya. Jadi sebenarnya rencana menaikkan kontrakan itu
saya nggak bilang dari bendahara, sekretaris ataupun Bang RW, yang penting dari perangkat RW. Dan Pak Nur Hadi pun sebenarnya nggak masalah itu dinaikkan. Masalahnya adalah terlalu besar dinaikannya, Iya, ya kan gitu ya. kaget lah. Nah, jadi Kaget sebenarnya RW mau menaikkan, Pak Nur Hadi nggak masalah dinaikkan, tapi jangan terlalu besar. Akhirnya sempat beredar terlalu besar. Pak itu Nur saya Hadi- sendiri yang tambahin Ya. 1.000, iya kan, Ya. 1 juta. Akhirnya Saya sendiri. sepakat antara RW dan Pak Nur Hadi. RW maksudnya perangkat RW ya. Ya. Perangkat RW sepakat dinaikkan menjadi 6 juta. Nah, sebenarnya kalau saya dengar dari Pak Marmo, dari Pak Nur Hadi, apalagi yang pertama ngomong Pak Marmo dan Pak Nur Hadi pun akar masalahnya udah tahu dari dulu. Gitu. Jadi kalau Pak Marmo bilang saya nggak tahu permasalahannya kenapa ini, sebenarnya udah tahu masalahnya, cuma belum ditemukan aja di sini. Jadi alhamdulillah forum ini kita pertemukan, akhirnya akar masalahnya benar-benar dikonfirmasi, semuanya sama-sama sepakat masalahnya di situ, dan saya minta pagi ini juga kita sepakati kalau ini sudah saling memaafkan, ya, kesalahpahaman antara RW salah paham dengan Pak Ande salah paham dengan perangkat RW itu kalau bisa diselesaikan, dimaafkan ya. Ini Pak Ande memaafkan ini ya. Maafin saya orang beragama kok. Ya, memaafkan. Maafin, Pak Pak. perangkat RW juga memaafkan Pak Ande, Iya. misalnya seandainya ada sesuatu yang salah gitu ya. Saya mau biasa Dan lagi. apa seandainya tadi Pak Ande sampaikan apa yang disampaikan Pak Ande misalnya itu tidak benar, atau apa yang disampaikan oleh perangkat RW itu tidak benar, itu kembali ke diri masing-masing. Iya. Yang penting semuanya sudah ditemukan dan sudah akar permasalahan sudah dikelirkan dan sudah minta maaf satu sama lain. Ya. Makanya Jadi seperti gini, itu ya. saya nyamai Pak Sultan ya, sebagai RW nih, rukun warga Pak, merukunin warga ya kan. Itu kalau ada orang meninggal Pak namanya. Ya, ntar itu Bang. maksudnya Nah, Pak RW. ya, kita masalah yang dulu-dulu Ah, nih. iya. Yang masalah yang dulu-dulu ya. Nanti saya yang kasih Tadi kan di situ. akar masalah yang dulu itu Oh, kita iya. selesaikan di sini. Nah, sekarang juga. Iya, yang sekarang kita selesaikan. Ini juga sekarang juga. Tapi nanti ini kan Oh iya, iya. nanti yang akar permasalahan yang dulu kita selesaikan hari ini, Pak Marmo, Pak Sultan dan perangkat RW yang lain sudah berdamai dengan Pak Ande pun sudah berdamai dengan perangkat RW, dan keduanya sudah saling memaafkan. Sepakat ya? Pak Marmo ya? Ya, Pak RW, bentar dulu, Pak RW sepakat ya? Pak Ande sepakat Ya, juga ya, ya? ya, ya. Yang penting itu, kita sudah sepakat situ, nanti akan kita tuangkan di sini Ya. ya. Satu akar permasalahan itu selesai ya. Sekarang kita beranjak ke permasalahan yang berikutnya Pak. Keluarga besar Pak Marmo. Artinya ini diselesaikan ke arah situ. Iya. Maksudnya Pak Marmo jangan sampai konflik berkepanjangan. Iya, enggak gua nggak Jangan konflik sampai kalau udah sebentar. gini nggak konflik gua. Jangan sampai ada gangguan, Ini nggak ada lah. lagi Nggak ada kata-kata Saya boleh ngomong? kotor. Sebentar dulu. Saya sebagai RT ngelapor. Ada warga yang menerima laporan atas nama Pak Sumarmo. Ya. Lalu dengan Pak RW kayaknya itu saya nggak lapor ya. Jadi mungkin Pak nanti RW Pak kan RW Pak boleh RW menyampaikan ya Pak ya. Oh, Ini iya. asalnya aslinya itu Pak, intinya di meja ini harus ada Semuanya- penyelesaian. Iya. Jangka panjangnya Pak, dalam hal ini Pak Marmo nggak ada mau kenyamanannya, dalam arti ada yang Gue juga kagak mau, Mak. Iya, iya, Nah, sebentar. lihat Pak Marmo gedek Jadi- mulu, ya kan? Nggak mau, gue juga. ya saya juga udah kerja Nggak mau. selesai katanya. Nggak dengan- mau, gue juga. Udah. Itu aja Pak. Dari RW itu kontrakan dek masih segitu-gitu aja. Pertama 5 juta Pak ya. 5 juta kan 5 udah juta. 6 juta. Kemudian naik 1 juta jadi 6 juta sampai sekarang. Kemudian mengenai masalah 17 juta itu tidak pernah dibicarakan. Tidak pernah dikeluar mulut saya dengan sekretaris saya ini Pak Omar. Apapun di RW itu Pak, keputusannya keputusan bersama. Tidak pernah RW mengambil keputusan sendiri. Sama ini Pak RT, Pak Omar, Pak LNK. Tidak ada keputusan di luar forum semenjak saya jadi RW. Ya, itu. Kemudian tidak pernah ada keluar mulut saya 17 juta, nggak pernah. Ini ada Pak Omar. Saya orangnya jujur, Allah yang tahu. Nah, sampai sekarang itu pun enggak, saya berbicara masalah kontrakan tidak pernah duduk bersama. Sambil uangnya taruh di meja, pergi. Nggak ada pembicaraan kan? Saya jujur aja sama Bapak. Enggak, saya nggak pernah gitu, Pak. Nah, waktu Nitip saya ya sering waktu nitip. terakhir Dari sini tutup. waktu terakhir ada Riki situ, ada di ini, langsung taruh Bapak banyak kan. Mau naik nih, langsung tutup 6 juta kan? Iya, Tidak ada pembicaraan. Emang mau ngapain naik Ya, kan udah maksudnya bayar 6 juta, itu- tinggal kwitansi doang. Kita berbicara, Mau ngomong apaan saya lagi? berbicara masalah jujur, Iya. kita berbicara Iya. masalah kedudukan. Iya, iya. Ya itu pertama. Kemudian mengenai masalah kain kapan.
Kenkapan itu adalah pembicaraan keputusan rapat. Orang yang kaya, anaknya PNS, semuanya PNS, banyak PNS yang dengan nggak mampu golongan dan PNS orang tuanya meninggal, kan ada yang kenkapan. Tidak dikasih, tapi pada saat orang tuanya meninggal dikasih, karena kebijaksanaan itu ada uang kas. Pada saat itu belum COVID, Pak, masih banyak uang kas 3.800.000, orang tuanya kasih. Kalau nggak dikasihnya ada Pak RT-nya, ada pengumuman yang ngurus. Walau alam kalau nggak sama dia, walau alam. Tapi ada berkasnya, ada catatannya. Saya dikasih. Saya orangnya Pak, bukan saya orang yang mengada-ngada. Tapi kan saya kan pernah bilang, Amerika, Pak Jenane, itu udah anggap orang punya, jadi nggak dikasih. Namanya ini kan saya juga kan warga, bayar. Tapi Pak gini, saya ngomong dulu, uang pada saat itu keluar kan Pak? Yang pertama kan? Yang kedua enggak itu. Yang kedua, memang kita nombok Banyak Pak. pengeluaran. Sekarang 8 juta, 800.000 nombok. Karena pada saat kopi, RW 5 tuh banyak meninggal. Yang meninggal itu adalah orang-orang miskin, semua yang dikasih di bagian kapan kan? Jadi habislah bagian kapan kita. Jadi dipilih-pilih Pak, yang nggak perlu mendapatkan karena orang tuanya mampu, tidak dikasih. Ya, tidak dikasih. Itu keputusan rapat, bukan keputusan saya, Pak. Peraturan. Izin konfirmasi, Nah. Pande waktu ayahnya yang meninggal pertama memang Dapat. Ini yang kedua ya, Mas? Nah, yang kedua kan kenapa pada saat kopi itu, Pak? Dalam kondisi kopi banyak yang Kan meninggal. ada uang kas lain kan untuk gitu, tapi- jangan hura-hura mau piknik apa itu tuh di Tunggu. nggak boleh. Uang kontrakan ada 18. Jangan salah 18 juta Pak. Ya, itu. 18 juta loh. 12 juta malah 6 juta. Kita udah beranjak ke masalah kedua. Oh iya. Yang pertama kelar ya Pak ya? Yang pertama, yang penting yang pertama udah kelar ya. Selesai, Pak. Ya itu berbicara masalah kelengkapan ya. Itu pertama dapat, yang kedua nggak dapat karena pada kondisi kopi Pak. Belangkanya waktu ini ada RW 5 7 hari, satu hari itu 7 orang yang meninggal. Ngambil di mana uang sebanyak itu? Kemudian saya tanggapi, kalau ada yang meninggal, apakah saya perlu melapor sama Ndek? Saya mau melihat orang meninggal nih, Ndek kemana Haru? Saya ada meninggal orang meninggal, apakah harus begitu? Kalau bapak-bapak ini bisa menyaksikan lah, apakah harus saya ngomong? Ndek, orang meninggal nih, saya harus datang, lapor sama Ndek. Ndek sama saya apa sih? Ya enggak, cuma kenal. Iya. Nah, kalau ketemu wajar, sekali-kali ketemu wajar. Tapi apakah harus saya ditekan? Orang yang meninggal RW-nya harus datang situ nongkrongin. Apakah harus begitu peraturannya? Nah itu saya jelas. Nah, pertama. Keluarganya Pak. Ya itu. Keluarganya. Ya tapi kan saya datang nggak masalah. Tapi kalau nongkrongin sampai orang. Cuma kita datang lah. Siapa Nah, yang sekarang gini. Hmm. Waktu ibu saya meninggal, duduk gak di depan rumah saya? Enggak kan? Waktu Enggak kan? Nggak duduk kan? kan memang nggak ada bagian Itu di situ. tetangga Pak, tetangga. Pak, saya teruskan. Waktu ibunya meninggal, saya tidak datang karena kondisi kopi. Waktu itu kan dalam kehalangan. Oh, yang lain berani, Nah itu. Pak. Ya Yang itu lain berani, peraturan. Nih Pak, Nah, peraturan. intinya gini, saya tengahi ya. Jadi itu nggak bisa. Udah selesai. Dari kecurigaan Pandey Nggak bisa. Kecurigaan jadi udah dicuriga, udah dijawab, dan Pandey udah clear ya. Clear. Sebenarnya nggak seperti itu. Maksud saya gini ya, jangan hura, nih uang kontrakan nih, jangan buat hura-hura. Jadi itu apa tuh warga anggapnya itu uang kas, uang kontrakan. Bukan saya Pak, saya cuma ingin doang uang kas, uang kontrakan. Begitu orang warga nih Pak ya. Terus udah gitu, sedangkan kan kapan orang ada nggak dikasih kan gitu. Itu sebenarnya bisa nutupin dari uang kontrakan Pak, 18 juta. Pak, sedikit. Kawin kapan kan Setahun. Beda. Ini fair. Bapak, Sorry, kembali saya- ke Bapak nih. Kalau soal itu, Udah lama. jadi larinya adalah kepada Saya masih kepake 6 juta di situ. Kemudian pagar, itu uang pagar bukan uang RW loh Pak. Ini uang pribadi, kemudian ini patukan masyarakat ya. Tapi itu masih ada uang saya 6 juta. Uang pagar, itu uang saya pribadi loh Pak. Karena saya capek ngurusin tawuran, makanya pakai uang pribadi. Mengenai masalah konsumsi, makan, rapat, segala macam itu pribadi saya. Coba tanya ini bendahara saya nih, ini sekretaris saya. Ini RT, ini PLMK. Pernah nggak kita pakai uang kas? Jadi ini jangan ngada-ngada aja Pak. Di mulut tuh begini tapi faktanya enggak. Tidak ada bukti. Coba tanya di ini. Kita rapat selalu forum RW, ada forum RW. Nah, sekarang gini. Itu kan faktanya ada nilai 18 juta. Ya kan, Nek? Iya kan 18 juta. Nah, iya, Nek, Jadi sekarang gini Pandey, tadi kan udah dijelaskan. Pak Pendi juga menjelaskan. Ya. Ini masalah akuntabilitas. Iya. Ya. Jadi emang benar mungkin
sempat masuk ke kas RW 18 Iya. juta, tapi itu Uang peruntukannya udah jelas, iya. bukan untuk jalan-jalan. Makanya nanti saya sarankan ke Pak RW bikin laporan. Laporan Pak Sekda resign. Nah, Ada itu resign. nah, nanti dibuat tertulis, sampaikan ke RT-RT, Tidak. sampaikan ke warga Warga, juga iya. dari Iya, RT. iya. Jadi jelas apa aja yang Diaudit dipakai. lah semua, diaudit Nah, semuanya, seperti udah, itu. udah. Jadi ini masalah akuntabilitas sebenarnya. Nggak masalah masuk ke RW seberapa juta besarnya nggak masalah, asal akuntabilitas. Kemudian nggak masalah juga, misalnya menurut warga ya, RW mau jalan-jalan ke Amerika juga nggak masalah, asal duit pribadi Nah, gitu. gitu. Itu dia intinya di Nah, situ. itu. Makanya Orang intinya satu, curiganya kayak begitu. akuntabilitas. Gitu. Nah, Jadi gini. warga curiganya kayak gitu. Oke ya. Bukan saya, warga. Saya telah dipertemukan para pihak, yakni RT 5, RMK, Pak RT 14, Saudara Nur Hadi, Saudara PP 12 BKBM disaksikan oleh pihak kelurahan, Kaseka dan Kasih Pemerintahan menyepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persoalan pada pasca pendirian RW 5 pada tanggal 6 Oktober 2021 telah dicarikan akar masalah. Ya, masalah yang tadi dan solusi penyelesaiannya. Para pihak untuk Bapak Sumarmo dan Bapak Nur Hadi bersepakat untuk mengakhiri dengan sadar segala persoalan masa lalu dan di kemudian hari akan menjaga silaturahmi dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oke? Kedua belah pihak saling memaafkan dan mengikhlaskan segala persoalan yang telah terjadi. Sepakat? Iya, iya, iya. Oke. Sepakat, Pak. Yang kedua, untuk Pak Nur Hadi untuk tidak mengulangi perbuatan berupa melontarkan kata-kata yang tidak sopan yang berkonotasi negatif. Sepakat. Sepakat? Yang ketiga, segala persoalan yang terjadi di kemudian hari, apapun itu, antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan baik secara musyawarah kekeluargaan dengan mediasi pihak RW dan pihak kelurahan. Ada yang mau ditambahkan? Ada. Jangan membuang sampah di depan itu, di halaman itu. Ya berarti Itu yang siapa tadi. yang buang? Orang warga belakang, jangan saya Nah, aja. bukan di depan tadi, di depan pintu. Waktu Ya, Bapak Pak, saksi. ini saya disapu. Ya, RW udah, kelar. ini udah ini tertuang, udah Jangan masuk ini. dalam situ ya. Udah masuk. Itu kali, Pak, Udah masuk. jika terjadi Jangan ini. pelanggaran dari salah satu pihak, Terakhir, oke. ya, Nggak bakalan lah, saya kok nggak diganggu, nggak Ya. bakalan. Itu udah termasuk itu ya, Pak. Juga. Tadi berkelanjutan ada. Berarti poin ke itu ya. Terakhir, poin iya. kedua, ya. Gue sih nggak bakalan, gue nggak diganggu, bener nggak Pak? Iya kan? Tiga. bilang Makanya jangan ada yang ganggu. tidak mengganggu, cuman Ya udah Pak Marmo, udah ya. Udah kan? Udah. udah, biar dia cepet juga. Kita udah mau selesai bikin Iya. pernyataan nih, mau mundur awal lagi ya gimana? Masalah Ya, Jumat udah mau selesai. Jika kedua belah pihak mengulangi perbuatan yang sama, Fotonya tadi kan. Karena kan ada akar nih. Udah, Bang De, saya juga sama. Kalau saya nggak diganggu, saya nggak gitu. persoalan yang terjadi pada pasca pemilihan RW 5, persoalannya saya tidak sampaikan karena ada di catatan saya. Pada tanggal 6 Oktober 2021 telah dicarikan akar masalah dan solusi penyelesaiannya. Para pihak, Bapak Sumarmo dan pihak Saudara Nur Hadi bersepakat untuk mengakhiri dengan kondisi sadar segala persoalan masa lalu dan di kemudian hari akan menjaga silaturahmi dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Kedua belah pihak saling memaafkan dan mengikhlaskan segala persoalan yang telah terjadi. Saudara Nur Hadi tidak akan mengulangi perbuatan berupa melontarkan kata-kata yang tidak sopan dan berkonotasi negatif. Segala persoalan yang terjadi di kemudian hari antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan baik secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mediasi pihak RW dan kelurahan setempat. Yang ketiga, jika kedua belah pihak mengulangi perbuatan yang sama dan melanggar kesepakatan pernyataan yang telah disepakati, maka bersedia menerima risiko serta konsekuensinya serta menjalankan persoalan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi ditandatangani sama para pihak. Ayo, Pak Seko. Minimal kita makan soto sono kan aman ya. Bayar masing-masing ya. Itu kertasnya.